Shalom Bapak Ibu Jemaat Tuhan, perkenalkan saya Ute, saya ada di wilayah Banten. Apa yang kami lakukan di wilayah Banten untuk menjangkau teman-teman, saudara-saudara yang ada di sana? Kami melakukan kegiatan-kegiatan sosial. Salah satunya adalah kami membagikan sembako, bahan makanan, kemudian buku-buku, baju-baju, dan mainan anak-anak. Tapi kami tidak hanya mau di situ aja, tapi kami mau lebih dalam lagi dengan mereka. Sampai satu titik ketika kami berkunjung kembali ke tempat mereka, mereka membukakan hati mereka untuk menerima kami di dalam rumah mereka. Bahkan mereka memperkenalkan kami kepada orang-orang di sekitar mereka dan tempat kerja mereka. Hal yang menarik dan menyenangkan untuk kami lakukan. Dan kami melihat bagaimana Tuhan Yesus bekerja dalam menjangkau mereka. Apabila Bapak dan Ibu mau terlibat di dalam pelayanan ini dan melihat bagaimana Tuhan bekerja di dalam setiap kegerakan-kegerakan ini, Bapak Ibu bisa menghubungi nomor yang di layar ini dan Bapak Ibu bisa datang langsung dan bersama-sama dengan kami. Demikian kesaksian yang saya sampaikan, semoga menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, Shalom Bapak Ibu. Saya percaya Bapak Ibu dalam keadaan sehat. Saya percaya saudara di akhir tahun Tuhan sudah memberikan pesan khusus buat kita semua. Yaitu nasihat firman Tuhan buat saudara dan saya. Apa yang kita harus kerjakan selama tahun 2021. Yaitu Tuhan sudah memberikan sebuah janji buat saudara dan saya. Umat yang mengenal Allah akan kuat dan bertindak. 2021 itu adalah Activate 2021. Oleh karena itu saudara di bulan April kita sudah berbicara, kita sudah mengerti, sudah belajar mengenai otoritas di dalam Kristus. Saudara dan saya sudah diberikan otoritas di dalam Kristus. Supaya saudara dan saya ini memiliki hak menjadi anak Allah. Dan bulan Mei ini kita ingin saudara belajar bersama-sama, kita mau berbicara. Ada satu hal yang sangat-sangat penting dan sederhana buat saudara dan saya, yaitu adalah committed to change. Yaitu berkomitmen untuk berubah. Oleh karena itu Bapak Ibu, saya percaya Bapak Ibu siapkan pena saudara dan catatan saudara. Apa yang Tuhan mau sampaikan buat saudara, itu akan menolong saudara dan menolong saya untuk berubah. Sebelum kita mau membaca firman Tuhan, mari kita sama-sama kita tunduk kepala, kita berdoa bersama-sama. Bapa, Engkau sungguh baik dalam hidup kami. Pagi hari ini kami sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Engkau ya Tuhan. Kami rindu Engkau boleh berbicara buat keluarga kami, buat komunitas kami, buat bisnis kami. Sehingga Tuhan kami boleh mengerti apa yang Kau mau sampaikan buat kami semua. Terjemahkan firman-Mu secara sederhana buat kami semua. Kami rindu urapan-Mu itu boleh ada di tengah-tengah kami. Dalam nama Yesus kita sama-sama percaya, kita katakan amin. Oke, baik Bapak Ibu, pada pagi hari ini saya ingin menyampaikan pesan firman Tuhan. Gaya hidup murid yang suka bersekutu. Atau saudara murid yang bertekun dalam persekutuan. Untuk itu saya ingin membacakan ayat firman Tuhan. Terambil dari 1 Korintus pasal yang ke-1 ayat yang ke-9. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus. Tuhan kita adalah setia. Bahkan ayat yang lain saya ingin bacakan buat saudara. 1 Yohanes pasal 1 ayat yang ketiga, firman Tuhan berkata demikian. Apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu kami beritakan kepada kamu juga
supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami, dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus. Saudara, kata persekutuan dalam bahasa Yunaninya adalah koinonia. Kata koinonia dalam bahasa yaitu di interlinear diterjemahkan dengan berbagai arti. Yaitu saudara ada kurang lebih ada 8 pengertian dari kata koinonia. Yaitu adalah hubungan yang saling dekat, yaitu berbagi, persekutuan dengan erat satu sama lain, yaitu ada kerukunan, kesatuan, ada kontribusi, partisipasi, dan kemitraan. Ini adalah arti kata dari koinonia. Saudara, hari ini saya tidak akan berbicara mengenai pengertian daripada kata koinonia itu, tapi saya ingin saudara membagikan pesan firman Tuhan buat saudara dan saya pada pagi hari ini adalah murid yang bersekutu. Ada 4 pengertian saudara, maksud saya ada 3 pengertian dari ayat yang kita baca. Yaitu dari 1 Korintus pasal yang ke-1 ayat yang ke-9. 1 Yohanes pasal 1 ayat yang ke-3. Saya ingin baca ulang lagi supaya Bapak Ibu mengerti makna daripada koinonia, yaitu persekutuan yang saya maksudkan. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan, yaitu koinonia dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Ada 3 pengertian saudara dari kata koinonia yang digunakan di dalam 2 ayat ini. Yang pertama, pengertian yang pertama, karena kita sudah ditebus dengan darah Kristus. Yaitu saudara dan saya kalau hari ini kalau kita memiliki sebuah persekutuan, saudara dan saya itu sudah ditebus dengan darah Kristus. Pengertian yang kedua dari kata 1 Yohanes pasal 1 ayat yang ketiga dikatakan begini. Apa yang telah kami lihat dan apa yang telah kami dengar itu kami berkata kepada kamu juga supaya kamu pun beroleh persekutuan, yaitu koinonia dengan kami, dan persekutuan kami yaitu koinonia dengan Bapa dan anaknya Yesus Kristus. Yaitu saudara, manusia tidak bisa terlepas dari persekutuan. Itu pengertian yang kedua dari pembacaan ayat kita. Yang ketiga adalah kita dipanggil oleh Allah untuk hidup di dalam persekutuan. Itu yang namanya saudara kita hadir di dalam gereja lokal. Yaitu kita tertanam di dalam komunitas sel. Oleh karena itu saudara, pada pagi hari ini saya ingin berbicara murid yang suka bersekutu. Atau gaya hidup murid yang suka bersekutu. Kalau kita berbicara tentang persekutuan atau bersekutu, saudara dan saya sudah diingatkan, sudah diajar oleh penatua kita bahwa manusia tidak bisa hidup tanpa persekutuan. Karena manusia itu adalah makhluk sosial, karena manusia itu adalah makhluk yang ingin bersekutu dengan satu sama yang lain. Dia ingin memiliki sebuah relasi dengan satu sama yang lain. Manusia itu harus saudara bersekutu. Entah itu dia itu harus bersekutu dengan keluarganya, entah itu dia itu harus bersekutu dengan rekan bisnisnya, entah dia itu harus bersekutu dengan Tuhan. Pokoknya saudara, manusia tidak bisa hidup sendirian. Maka itu saudara, hari ini saya ingin menyampaikan pesan firman Tuhan. Jika saudara dan saya mau menjadi murid Kristus, kita harus memiliki persekutuan yang indah di dalam Tuhan. Dengarkan baik-baik, jika Bapak Ibu kalau persekutuanmu dengan keluarga sudah beres, persekutuanmu dengan Tuhan beres, semua masalah akan dapat diselesaikan. Saya ulang lagi kalimat ini, dengarkan baik-baik. Yaitu jika persekutuanmu dengan keluarga beres, persekutuanmu dengan Tuhan beres, masalah yang lain gampang diselesaikan. Karena kenapa? Hari-hari ini saya melihat banyak orang saudara hidupnya individu.
hidupnya sendirian, maka itu dia mengalami banyak tekanan, banyak persoalan. Akhirnya dia itu saudara mengalami sebuah keterburukan dalam hidupnya. Untuk itu pada pagi hari ini saya ingin menyampaikan pesan firman Tuhan buat saudara dan saya, supaya kita boleh bersama-sama saudara bertumbuh di dalam iman. Yaitu adalah yang pertama, prinsip yang pertama saya ingin bagikan itu adalah yang pertama, yaitu persekutuan yang erat. Prinsip pertama, jika saudara dan saya mau mengalami sebuah perubahan dalam hidup saudara, dalam hidup saya, yang pertama adalah persekutuan yang erat. Saya ingin membacakan firman Tuhan terambil dari Kisah Para Rasul pasal yang kelima, ayat yang ke-12. Dan oleh rasul-rasul diadakan banyak tanda dan mujizat di antara orang banyak. Semua orang percaya selalu berkumpul di Serambi Salombo dalam persekutuan yang erat. Firman Tuhan jelas mengajarkan kepada saudara dan saya, kita harus memiliki hubungan yang dekat dan erat satu sama yang lain. Hari ini sebuah pertanyaan buat saudara dan saya pada pagi hari ini. Apakah saudara dan saya ini memiliki persekutuan hubungan yang erat satu sama yang lain? Kalau hari ini Bapak Ibu Saudara kalau hidupnya sendirian, hidupnya individual, hidupnya saudara tidak mau bersekutu dengan orang lain. Pertanyaan ini perlu saudara renungkan. Bagaimana hubungan persekutuan saudara dengan orang lain? Bahkan saudara, firman Tuhan yang lain dikatakan begini saudara. Di dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat yang ke-6 dan 7 saya ingin bacakan buat kita semua. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan tidak melakukan kebenaran. Jika Bapak Ibu berkata kepada saya bahwa Bapak Ibu memiliki persekutuan yang erat dengan orang lain, tetapi di sini firman Tuhan katakan apa? Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta. Artinya apa saudara? Kata berdusta. Kata berdusta menurut saya itu adalah lip service yang menyenangkan orang lain tidak sesuai dengan hati nurani kita. Hari ini Bapak Ibu sebuah pertanyaan yang kita perlu renungkan itu adalah apakah saudara punya hubungan persekutuan yang erat satu sama yang lain. Bahkan ayat berikutnya dikatakan begini saudara. Ayat yang ke-7 dikatakan begini. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia adalah terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya menyucikan kita dari segala dosa. Jadi saudara, kapan darah Yesus menyucikan segala dosa kita? Ketika saudara dan saya ini bersekutu seorang dengan yang lain. Maka itu saudara, darah Yesus akan menyucikan kita. Hari ini Bapak Ibu, saya mau memberi sebuah tantangan buat Bapak Ibu. Bagaimana persekutuan saudara dengan orang lain. Dalam firman Tuhan sudah mengingatkan buat kita semua. Yaitu saudara, persekutuan dengan orang lain itu akan menyembuhkan kita. Hari ini kalau Bapak Ibu saudara sakit hati. Hari ini saudara sedang mengalami kehidupan yang hopeless. Hari ini Bapak Ibu yang sedang mengalami tidak ada harapan dalam hidupnya. Mari pada pagi hari ini engkau mengambil sebuah komitmen untuk bersekutu dengan orang lain. Persekutuan ini saudara, persekutuan dengan orang lain ini perlu dipelihara, perlu saudara dijaga. Supaya apa? Saudara dan saya boleh bertumbuh di dalam iman. Hal yang pertama, Tuhan mau supaya saudara dan saya bisa mengalami sebuah perubahan dalam hidup kita. Yang pertama, Tuhan mau, prinsip pertama yang Tuhan mau adalah
memiliki persekutuan yang erat. Sebuah pertanyaan buat Bapak Ibu perlu diskusikan, sharingkan, dan renungkan secara pribadi adalah penghalang-penghalang apa yang membuat saudara tidak bisa memiliki hubungan yang erat dengan satu sama yang lain. Itu prinsip yang pertama. Prinsip yang kedua yang Tuhan ingin sampaikan buat saudara dan saya pada pagi hari ini, yaitu persekutuan dengan Tuhan, jeripayamu tidak sia-sia. Prinsip yang pertama, kita harus memiliki persekutuan yang erat, yang dekat satu sama yang lain. Yang kedua, yaitu adalah persekutuanmu dengan Tuhan, jeripayamu tidak sia-sia. Saya ingin membacakan firman Tuhan buat saudara dan saya. 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-58. Karena itu saudara-saudaraku yang kukasihi, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jeripayamu tidak sia-sia. Prinsip pesan yang kedua buat saudara dan saya untuk mengalami sebuah perubahan yaitu persekutuanmu dengan Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Dalam hal apa kita perlu saudara bersekutu? Yang pertama, kita perlu bersekutu secara pribadi. Yang namanya kita mengambil waktu, kita itu saudara bukan spend time, tetapi invest time dengan Tuhan untuk bersekutu saudara. Yaitu membaca firman Tuhan supaya saudara Tuhan memberikan sebuah ketenangan, sebuah kelegaan dalam hidup kita. Persekutuan yang kedua yang kita lakukan apa saudara? Persekutuan dengan komunitas. Mau tidak mau, suka atau tidak suka, kita harus tertanam di dalam sebuah komunitas. Yaitu itu adalah persekutuan yang Tuhan juga mau. Bahkan saudara, dalam ayat ini dikatakan apa saudara? Yaitu persekutuan secara korporat kita perlu. Yaitu seperti ibadah raya. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, hari ini saya percaya jika kita tidak bersekutu dengan Tuhan, ada tanda-tandanya, ada simptomsnya, ada ciri-cirinya. Jika orang tidak mau bersekutu dengan Tuhan, ada tanda-tandanya, ada ciri-cirinya. Contoh, jika saudara mau sakit, ada tanda-tandanya, ada simptomsnya. Kalau saudara mau mengalami sebuah sakit, entah itu panas, pertama ada flu, lalu saudara ada batuk-batuk, lalu keringat dingin, lalu panas. Ada saudara simptomsnya, ada ciri-cirinya orang yang mau sakit. Demikian juga orang yang tidak bersekutu dengan Tuhan, tidak mau invest time dengan Tuhan, ada simptomsnya, ada ciri-cirinya, ada tanda-tandanya. Nanti Bapak Ibu boleh baca firman Tuhan ini di dalam Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-17 berkata demikian. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan kepadamu dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang yang tidak mengenal Allah, dengan pikirannya sia-sia dan pengertiannya gelap, jauh dari persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam hati mereka dan karena kedegilan hati mereka. Jadi saudara, orang yang jauh dari persekutuan dengan Tuhan ada ciri-cirinya. Ciri-cirinya apa? Pikirannya akan jadi sia-sia. Pengertiannya akan jadi gelap. Jauh dari Tuhan. Kebodohan, kedegilan, perasaannya menjadi tumpul. Hawa nafsu, serakah, bahkan saudara kecemaran. Hari ini Bapak Ibu saya sangat bersyukur. Saya selalu saudara invest time bersekutu dengan Tuhan. Hari ini kita juga bersyukur di Abel of Barat kita punya daily devotion. Setiap jam 6 pagi. Saudara kalau tidak ada waktu, saudara boleh mengambil waktu
untuk saudara boleh mendengarkan firman Tuhan, bersekutu dengan firman Tuhan, supaya saudara dan saya boleh mengalami kuasa Tuhan. Satu kali saudara bulan lalu, di bulan Oktober ketika saya melayani salah satu gereja di daerah Jelambar. Dan waktu itu saudara syutingnya itu adalah jam 11 siang. Karena itu langsung live. Lalu jam 4 sore. Dan saya dari rumah saya buru-buru karena waktunya mepet. Saya buru-buru, saya berangkat. Lalu ketika saya udah di tengah jalan, saya udah mulai merasa lapar. Dan saya pikir setelah selesai pelayanan saya mau makan. Lalu makannya apa? Saya ingin makan bakmi saudara. Dan begitu saya udah dekat, saya lupa dompetnya. Saya bawa semua hal untuk pelayanan, tapi saya lupa bawa dompet. Dan begitu saya pegang, akhirnya saya tidak jadi, saya pergi ke gereja, lalu saya menyampaikan pesan Tuhan, setelah selesai khotbah saya tambah lapar lagi. Dan pada waktu itu saudara, saya mulai berkata dalam hati saya begini, Tuhan, saya lapar Tuhan. Karena hari ini apa yang saya lakukan, apa yang kerjakan, pasti Tuhan membuat saya itu sebuah sukacita yang luar biasa. Lalu ketika saudara saya ngomong saya mau makan, tiba-tiba saudara setelah selesai yaitu ibadah streaming, ada seorang ibu, saudara membawa makanan dan juga dia memberikan sebuah amplop kepada saya. Dan begitu saya buka saudara, yaitu adalah bakmi. Karena kenapa? Ketika saudara dan saya itu bersekutu dengan Tuhan, apa yang saudara inginkan, apa yang saudara butuhkan, Tuhan pasti akan memberikannya. Bahkan saudara ketika saya sudah selesai mau pulang, dan begitu saya muter balik, motor saya mogok pas di depan pom bensin. Dan mau tidak mau saudara saya harus keluarkan, yaitu saudara amplop yang diberikan oleh ibu itu. Ketika saya membuka amplop, itu saudara bukan jumlahnya besar. Itu adalah jumlahnya cukup. Yaitu saudara saya sebutin aja 50.000. Bukan berarti saya tidak punya uang, saya nggak bawa dompet. Tapi di saat itu saya butuhkan, yaitu saya perlu mengisi bensin. Dan disitulah Tuhan menyediakan. Hari ini Bapak Ibu Saudara saya mau katakan, jika Bapak Ibu mengalami sebuah ciri-ciri, symptoms sudah jauh dari Tuhan. Hari ini Bapak Ibu mengambil sebuah komitmen untuk apa? Tuhan, saya mau spend time, bukan spend time saudara. Invest time dengan Engkau ya Tuhan. Supaya saya boleh memiliki sebuah ketenangan, sebuah kegairaan di dalam Engkau Tuhan. Bahkan saudara kalau hari ini engkau belum tertanam di dalam sebuah komunitas. Hari ini yang engkau mendengarkan firman ini. Engkau boleh mengambil sebuah keputusan, segera cari komunitas. Dalam persekutuan dengan Allah ada kehidupan. Dalam kehidupan ini ada berkat-berkat. Prinsip yang pertama, persekutuan yang erat. Yang kedua, persekutuanmu dengan Tuhan tidak akan sia-sia. Sebuah pertanyaan buat saudara dan saya perlu renungkan dan pikirkan. Pertanyaannya itu adalah, sungguhkah persekutuan dengan Tuhan benar-benar berubah dari kulit ke isi? Atau sekedar berpindah format dari offline ke online? Ini Bapak Ibu perlu renungkan dalam kehidupan saudara. Yang ketiga, prinsip yang ketiga Tuhan mau supaya saudara dan saya memiliki sebuah komitmen adalah yang ketiga, persekutuan yang berdampak dan holistik. Yang pertama adalah persekutuan yang erat. Kita harus memiliki persekutuan yang dekat dan erat satu sama yang lain. Yang kedua, persekutuanmu dengan Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Saudara, seberapapun saudara waktu, saudara mengambil, yaitu invest time
dengan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, jeripayamu tidak akan pernah sia-sia. Yang ketiga, prinsip yang ketiga Tuhan mau, yaitu persekutuan yang berdampak dan holistik. Firman Tuhan yang kita sering baca dan dengar, yaitu terambil dari Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat yang ke-42. Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat yang ke-42, saya ingin bacakan buat kita semua. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Prinsip yang ketiga yang saya mau bagikan buat saudara dan saya itu adalah persekutuan yang berdampak dan holistik. Ketika saudara saya mulai merenungkan Kisah Para Rasul pasal yang kedua, kata bertekun. Kata bertekun saudara diterjemahkan dalam bahasa Yunaninya itu adalah, akar katanya itu adalah proskarterio. Kata proskarterio itu memiliki arti demikian, yaitu saudara, kenapa di sini di dalam Kisah Para Rasul pasal 2, jemaat mula-mula itu selalu bertekun dalam dua hal. Saudara boleh perhatikan, baca dengan baik-baik. Saudara, di situ dikatakan jemaat mula-mula mereka selalu bertekun dalam dua hal. Yang pertama saudara, mereka bertekun di dalam pengajaran rasul-rasul. Yang kedua saudara, mereka bertekun dalam persekutuan. Ketika saudara saya merenungkan kata bertekun dalam bahasa Yunani, proskarterio punya makna dan arti itu luar biasa. Mereka sungguh-sungguh hadir. Mereka saudara dengan setia dalam keadaan penderitaan apapun saudara, mereka selalu berkumpul. Mereka setia hadir bersekutu sama yang lain. Bahkan saudara dikatakan begini, mereka itu melatih diri. Bahkan saudara dikatakan begini, mereka konsisten terus menerus, mereka setia selalu bersekutu di dalam persekutuan. Saudara, saya tidak akan bahas secara keseluruhan Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat yang ke-41 sampai ke-47. Tapi ketika saya mulai merenungkan kata bertekun dalam persekutuan, saudara, ini yang akan terjadi dalam komsel saudara, dalam kehidupan saya, dalam gereja kita. Saya ingin membacakan ayatnya ini buat kita semua. Kisah Para Rasul pasal yang ke-14 ayat yang ke-27. Setibanya di situ mereka memanggil jemaat berkumpul, koinonia. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang Allah lakukan dengan perantaraan mereka. Dan membawa, ia telah membuka pintu bagi bangsa lain kepada iman. Artinya saudara, dari ayat ini Kisah Para Rasul pasal yang ke-14 ayat yang ke-27, kita bisa saudara mengerti, yaitu bukan hanya saudara mereka bertekun di dalam persekutuan sudah selesai, tetapi di sini saudara mereka itu bertekun dalam persekutuan, artinya saudara mereka membuka pintu bagi bangsa-bangsa yang lain dan mereka membawa kepada iman. Artinya saudara, persekutuan koinonia bukan hanya berkumpul, yaitu kumpulannya begitu-begitu saja. Tetapi saudara, persekutuan ini bersifat menyelamatkan orang. Kalau Bapak Ibu membaca dengan berulang-ulang Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 1 sampai 47. Di situ saudara kita betul-betul saya baru mengerti saudara. Yaitu ada 8 hal terjadi. Ketika mereka bersekutu, ketika mereka bertekun di dalam persekutuan, motivasi mereka itu saudara benar. Tujuannya jelas. Untuk apa saya bersekutu? Untuk apa saya itu bersungguh-sungguh hadir di dalam komsel? Kenapa saya harus menunggu
sampai saudara dia mendengarkan pesan firman Tuhan. Hari ini sebuah pertanyaan buat saudara dan saya. Apakah komsel kita betul-betul kita itu berkumpul, bersekutu, membuka pintu bagi bangsa-bangsa yang lain? Dengan kata lain, apakah komsel kita betul-betul ingin menjangkau orang lain? Seringkali saudara kita itu cuma kumpul-kumpul doang. Tidak ada tujuan yang jelas. Yang penting saya hadir di dalam komsel. Tapi hari ini, tahun ini saya percaya ketika Tuhan memberikan sebuah arahan, sebuah visi buat saudara dan saya, buat gereja kita, Activate 2021. Saya berdoa Bapak Ibu, komsel saudara akan berdampak. Yaitu membawa banyak orang kepada Tuhan. Hari ini Bapak Ibu, saudara, sebelum saya mau mengakhiri. Yang pertama, prinsip yang pertama Tuhan mau dalam hidup saudara, dalam hidup saya. Kita harus memiliki persekutuan yang erat dan dekat satu sama yang lain. Yang kedua, yaitu persekutuanmu dengan Tuhan, jeripayamu tidak sia-sia. Yang ketiga, persekutuan yang berdampak dan holistik. Sebuah pertanyaan yang perlu saudara dan saya perlu renungkan. Sudahkah kita berusaha menjadi gereja yang terkoneksi dengan masyarakat dan menjadi berkat bagi sekitar kita? Kalau hari ini Bapak Ibu Saudara dan saya mau mengalami sebuah perubahan. Perubahan secara holistik dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu menyediakan waktu untuk bersekutu. Bersekutu dengan orang lain, bersekutu dengan Tuhan, dan bersekutu dengan saudara komunitas. Tuhan berkati kita semua.